Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Yang kami hormati Bapak Ketua Daerah Bapak Nono Kartono SP Unpom. Kemudian yang saya hormati Ibu Ita Oktavia Rahayu MPDI sebagai narasumber kita pada malam hari ini, yaitu webinar yang berjudul Membangun Budaya Positif, Tumbuhkan Karakter Anak yang Kuat. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hebat yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini saya sebagai MC mengucapkan terima kasih. Kemudian puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada junjungan kita yang semoga terlimpah keberkahan untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Dede Darmawati akan memandu acara webinar Membangun Budaya Positif, Tumbuhkan Karakter Anak yang Kuat pada hari Senin 10 Juni 2024. Berikut kami bacakan susunan acaranya menginjak pada acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Mardiah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Nah, yang gedenya. Zoom meeting. Oke. Silakan Ibu Mardiah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mangabun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur Thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Mardia. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran pada acara malam hari ini. Semoga pahala semuanya akan terlimpah kepada yang membacakan juga yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Menginjak kepada acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para peserta webinar, silahkan mendengarkan dengan seksama. Oke, semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat menambah jiwa nasionalisme dan cinta tanah air kepada negara kita yaitu negara Indonesia. Untuk acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Daerah di Kabupaten Garut yaitu Bapak Nono Kartono ST Eskom. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kita di sisa waktu yang ada hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan tentunya dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita sama-sama berbagi ya. Alhamdulillah di sini hadir Bapak pembina kita ini Dr. Gun ya. Selamat malam Bapak. Nanti bisa sambil sharing-sharing juga ya nanti ke depannya kita ya terima kasih Pak. Tentunya kita sama-sama juga berbagi ya. Di sini banyak orang-orang hebat ya. Di sini ada teman-teman saya juga dari SMK tuh banyak ya. Dari Musaradiah tuh Pak Asep Budiman tuh apa namanya motivator tuh Bapak Asep Budiman juga ada Ibu Neneng tuh banyak lah teman-teman kita sama-sama
di Garut ini dengan mengadakan namanya Ngabaso Iga itu ngariung bareng Sobat Igi Garut. Tentunya kita bukan berarti orang yang pintar, tapi kita sama-sama berbagi. Dengan tema yang sekarang yang akan disampaikan oleh narasumber adalah membangun budaya positif. Nah, kita tadi diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dengan Indonesia Raya. Itu merupakan bagian dari kita, contoh budaya positif. Yang kita juga akan dorong kupas tentang menumbuhkan karakter anak yang kuat. Ini di sebelah saya juga ada anak saya, ini sedang kita coba dorong ya untuk membangun budaya positif. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kedepannya. Bapak Ibu juga jangan sungkan lah ya untuk bertanya, berbagi kedepannya nanti kalau ada yang mau. Jadi kita manfaatkanlah komunitas belajar di IGI Garut ini. Ketika Bapak Ibu butuh sertifikat, kita fasilitasi lah. Mau sertifikat Ibu sebagai narasumber, ya berarti harus tampil gitu ya. Mau sebagai peserta, mangga disesuaikan. Yang paling penting kita ada prinsipnya adalah DKA ya. Kegiatan kita namakan DKA, Dinas Karena Allah. Biar Allah lah yang membalas segala amal-amal. Selamat menyimak. Nanti kita sama-sama belajar. Banyak-banyak guru hebat di sini ya. Yang tentunya kita sama-sama berbagi. Kita punya moto sharing and growing together. Dari Garut untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi salamnya nanti ya sama pemateri ya. Iya, Salam IGI gitu ya. Sharing, growing together. Terima oke. kasih. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Semoga pemaparan tadi dapat memotivasi kita semua ya. Acara selanjutnya yakni acara inti yang kita tunggu-tunggu yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita dari Sekretaris IGI. Kemudian beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 dan kepada Ibu kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dede. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas sekali, Bu. Jelas Bu, jelas. Ya, terima kasih. Baik, Ya jelas bismillahirrahmanirrahim. Bu, Assalamualaikum. luplap, Oh, itu jelas Pak Gun, Allah. Pak itu, lup. lap. Mungkin Mana jaringan biar Pak. kumaha pami ayeuna Pak Gun tos aya sonten abdi. Belum keneh rupina. Ayah Bu. Aya mangga. Hilang, suaranya hilang. Oh, menghilang. Allah. Coba ayeuna. Mungkin jaringan ya, kalau di saya itu sangat jelas sekali. Oh, gitu. Iya, terima kasih. Di saya jelas. Oke, alhamdulillah. Sama jelas di saya juga, Bu. Iya. Sambil jalan saja ya Pak Gun. Baik, Ya bismillahirrahmanirrahim. siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mari kita panjatkan ke ilahi Rabbi yang telah mengizinkan kita berada di ruang sharing yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah atas junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kita semua umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah mengikuti risalah yang dibawanya. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan baik dari IGI ataupun lainnya yang telah berkenan hadir dalam kegiatan unggulan IGI Kabupaten Garut, yaitu Ngabaso Iga. Ngariung kalau bahasa Pak Ketua mah ngariung bareng sobat IGI, kalau saya ngebahas bareng sobat IGI Garut begitu. Semoga berkenannya teman-teman untuk berkumpul di ruang ini dicatat sebagai amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita pada pembahasan, saya ingin berpantun dulu.
mencari dasi sambil bertanya. Cakep. Bunda melambai, hai kesinilah. Cakep. Terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai dengan bismillah. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada 2 pantun lagi, Pak. Tangan kekar pegawai berbakat. Sambil akrobat meminum jamu. Apa kabar, wahai sahabat? Mari semangat mencari ilmu. Melihat paus Mantap. saling bersua. 2 pejantan beradu kilah. Beri aplaus untuk kita semua yang ikhlas hadir di saat lelah. Baik, Bapak hebat, pada kesempatan Ngabaso IGA edisi 1 tahun 2024 ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua sharing tentang budaya positif. Bagaimana budaya positif yang dibangun secara tepat akan dapat menumbuhkan karakter yang kuat. Mengapa demikian? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat semuanya menikmati kisah eh, kancil dan kura-kura yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Namun di sini saya akan coba membuat kisah itu berlanjut hingga beberapa episode dan nanti puncaknya mereka akan menemukan berlian yang diyakini keindahannya oleh setiap orang. Izinkan saya untuk share screen. Oh, ya. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Terlihat. Ya, Sudah, Bu. alhamdulillah, baik. Kita akan mulai cerita baru tentang kura-kura dan kancil. Ini mungkin untuk beberapa teman CGP atau mungkin yang GP ya, Bu Dede, MC sudah pernah mungkin ya menyimak cerita ini, tapi nggak apa-apa untuk mengulang. Siap, Bu. Suatu hari kura-kura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mulailah mereka bertanding. Sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti sejenak di bawah pohon untuk beristirahat sebelum memulai lagi perlombaannya. Sang kancil terduduk di bawah pohon karena lelah dan akhirnya tertidur, dan kura-kura berhasil melampauinya dan keluar sebagai juara. Sang kancil terbangun dan mendapatkan dirinya kalah di dalam perlombaan tersebut. Nah, maksud dari cerita ini adalah mereka yang lambat apabila konsisten akan dapat memenangkan pertandingan. Jadi, kekurangannya itu ditutupi dengan konsistensinya dalam berbuat atau bekerja. Ini adalah cerita yang biasa kita dengar sejak masa kecil begitu ya. Nah, kemudian baru-baru ini seseorang bercerita versi baru yang lebih menarik. Rupanya ceritanya bersambung. Saya dapat kiriman ini dari orang hebat. Nah, sang kancil sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Dia sadar bahwa dia kalah karena terlampau percaya diri, kurang hati-hati, dan terlena. Kalau saja dia bisa lebih waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa mengalahkannya. Lalu ditantangnya lagi kura-kura tersebut untuk melakukan lomba ulang yang disetujui oleh kura-kura. Dan kali ini sang kancil menang mutlak karena dia berlari tanpa henti. Maksud dari cerita ini adalah cepat dan konsisten akan mengalahkan yang lambat dan konsisten. Kita lanjutkan ya. Kalau ada 2 orang di perusahaan, yang satu lambat, pakai metode dan handal, sedangkan yang satu lagi cekatan dan handal, maka yang cepat dan handal akan maju lebih cepat. Lambat asal konsisten itu bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau cepat dan konsisten. Nah, tetapi ceritanya tidak sampai di sini. Kali ini sang kura-kura mulai berpikir dan sadar bahwa tidaklah mungkin berlomba dengan kancil pada jalur seperti yang lalu. Setelah berpikir keras, kali ini kura-kura menantang sang kancil untuk berlomba lagi pada jalur perlombaan yang berbeda. Sang kancil setuju. Mereka mulai berpacu dan sang kancil berlari dengan cepat tanpa berhenti sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai karena harus menyeberang.
Rupanya garis finishnya terletak beberapa ratus meter setelah tepi di seberang sungai. Sang kancil bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan tak lama kemudian muncul kura-kura menyusul dan dengan santainya menyeberang sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingan. Nah, maksud cerita ini adalah pertama, temukan kekuatan Anda, kemudian carilah tempat bertanding yang sesuai dengan kekuatan utama Anda. Nah, itu kuncinya ya. Di perusahaan kalau Anda pandai berbicara, carilah kesempatan untuk memberikan presentasi sehingga pimpinan Anda bisa melihat kemampuan Anda. Kalau kekuatan Anda adalah menganalisis, maka carilah peran yang membutuhkan kemampuan analisis. Bekerja pada kekuatanmu bukan hanya menunjukkan kehebatanmu, akan tetapi juga menciptakan kesempatan untuk maju dan berkembang. Kalau kekuatanmu adalah mengorganisir, carilah peran untuk mengorganisir sesuatu kegiatan penting akan perusahaan, tahu bahwa Anda mungkin pantas menjadi manajer. Kalau kekuatanmu adalah waspada dan teliti, maka carilah peran yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian, seperti peran yang terkait dengan keselamatan, hukum, atau keuangan. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Kali ini sang kancil dan kura-kura menjadi bersahabat dan mulai memikirkan solusi masalah bersama-sama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Bukan kembali lagi, cuma kali ini mereka berlari dalam satu tim. Mereka mulai berlari. Mula-mula sang kancil menggendong kura-kura sampai ke tepi sungai. Kemudian di sini kura-kura yang menggendong kancil untuk menyeberangi sungai karena kekuatan yang dimiliki oleh kura-kura ya, yaitu mampu berenang. Jadi memanfaatkan kekuatan. Nah, di seberang satunya kancil mulai menggendong kura-kura lagi sampai ke garis finish. Sampai di garis finish keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat dari lomba sebelumnya. Maksud dari cerita ini adalah bagus menjadi orang yang brilian dan mempunyai kekuatan utama, akan tetapi tanpa bisa bekerja sama di dalam suatu tim dan menjalin masing-masing kekuatan utama, hasilnya tidak akan maksimal. Karena selalu ada situasi di mana Anda berkinerja kurang, sedangkan rekan lainnya lebih baik. Kerjasama adalah masalah kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kompetensi inti yang sesuai dengan situasi mengambil alih kepemimpinan. Ada lagi yang dapat dipelajari di sini. Catat bahwa baik kancil maupun kura-kura tidak pernah menyerah setelah mengalami kegagalan. Bahkan sang kancil bekerja lebih keras setelah kegagalannya. Sedangkan kura-kura mengubah strateginya karena dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam hidup, kalau kita menghadapi kegagalan, terkadang bisa diatasi dengan bekerja lebih keras dan menambahkan usaha. Kadang pula akan lebih cocok untuk mengubah strategi dan melakukan sesuatu yang berbeda. Dan terkadang pula lebih cocok melakukan keduanya. Keduanya juga belajar sesuatu pelajaran yang sangat penting, yaitu kalau kita berhenti berkompetisi dengan saingan kita, lalu mulai berkompetisi dengan situasi, kita akan bisa mendapatkan kinerja yang jauh lebih baik. Ringkasnya, cerita ini mengajarkan banyak hal pada kita. Pertama, yaitu bahwa cepat dan konsisten akan selalu lebih baik daripada lambat dan konsisten. Ambillah peran yang sesuai dengan kekuatan utama Anda. Kumpulkan kekuatan dan bekerja di dalam tim akan selalu mengalami selalu akan mengalahkan jagoan individu. Jangan pernah menyerah kalau gagal dan akhirnya bersainglah melawan situasi, jangan melawan pesaing. Nah, itu kisah kancil dan kura-kura ya. Baik, itu mudah-mudahan menjadi hidangan pembuka untuk kita bersama bahwa bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Kita juga pemimpin pembelajaran. Kita juga berada dalam satu komunitas di sekolah kita atau mungkin di luar sekolah kita, misalnya seperti di organisasi profesi dan sebagainya. Mungkin ide cerita ini atau pelajaran-pelajaran dapat kita ambil dari kisah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada materi.
Bapak Ibu. Ya baik, apakah sudah nampak? Belum? Ada. Oke, Ada. sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan masih bersemangat ya. Ini sudah pukul 8 kurang 1 menit di jam saya. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Budaya positif ya. Ini salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berbagi pada teman-teman. Di sini selain ada rekan-rekan saya dalam satu kelompok di CGP angkatan 10, saya juga mengundang rekan-rekan lainnya untuk saya berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini menambah nilai bagi Bapak Ibu, menambah wawasan, menambah keilmuan. Baik Bapak Ibu guru hebat, budaya positif ini adalah satu upaya untuk kita membangun satu pendidikan yang lebih baik lagi, di mana nanti di dalam budaya positif itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai budaya positif. Nanti kita akan bahas bersama. Baik, dalam budaya positif ini kita perlu mempelajari atau mengenal paradigma baru dalam belajar, ya. Saya sampaikan dulu dari Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, paradigma kita. Maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Seluruh yang ada di dunia ini pasti telah, sedang, dan akan mengalami perubahan. Terus seperti itu hingga kiamat nanti terjadi. Dunia pendidikan harus melakukan perubahan karena manusia sebagai subjek belajar juga mengalami perubahan. Pendidikan harus menyelaraskan dengan kebutuhan manusia yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, belajar yang merupakan inti dari aktivitas pendidikan bermakna terjadinya perubahan tingkah laku. Dalam proses perubahan perilaku dikenal dengan teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di mana stimulus respon ini semuanya adalah beberapa hal ini tentang keseragamannya. Realitas kebutuhan kita manusia itu sama. Jadi tidak ada keunikan di sana. Sementara kalau di teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan kita ini berbeda. Ya, setiap orang punya kekhasannya, punya keunikannya. Nah, kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika membujuk gagal, maka terjadilah pemaksaan. Kemudian model berpikirnya adalah menangkal. Sementara dalam teori kontrol ini, bahwa setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, apapun itu, apakah itu negatif ataupun positif, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Nah, di teori kontrol ini hanya kita yang bisa menentukan. Kita mau berbuat salah atau mau berbuat benar, mau mengikuti keyakinan kita, kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Sejalan dengan pandangan agama ya tentang kontrol diri ini. Jadi kita mau milih perjalanan ke neraka atau ke surga, itu kita sendiri yang menentukannya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikirnya menang-menang, win-win, gitu ya, win-win solution. Jadi tidak ada istilah kalah menang. Nah, kemudian
Nah, perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol ini yang mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa guru hanyalah penuntun berkembangnya kodrat manusia, kodrat anak. Maka tindakan menuntun tersebut harus berpihak pada murid. Nah, dalam teori kontrol lebih sejalan dengan pemikiran KHD. Dengan demikian dalam menuntun belajar atau perubahan tingkah laku pun harus mengalami pergeseran yang tadinya dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, kemudian kita akan bahas tentang budaya positif. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan mendukung memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengembangkan akhlak yang baik. Selain itu, jika anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya secara positif dan masuk ke dalam lingkungan sekolah yang mendukung, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berempati dibandingkan dengan anak-anak yang tidak berada di dalam lingkungan seperti itu. Keluarga orang tua yang acuh tak acuh, mereka hanya sibuk dengan pekerjaannya, begitu. Ini akan tidak lebih baik nasibnya atau tidak lebih baik keadaannya dibandingkan dengan anak-anak yang berada dalam keluarga yang harmonis. Dan demikian pula juga dengan anak-anak yang berada di sekolah yang lingkungannya mendukung untuk dia berperilaku bertanggung jawab, itu tentunya akan lebih baik daripada anak-anak yang berada di sekolah yang mungkin acuh tak acuh terhadap hal seperti itu. Atau mungkin penerapan disiplinnya itu berbeda begitunya, yang mungkin sifatnya nanti ada yang hanya hukuman saja begitu ya. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas tentang hal itu. Nah, itulah apa namanya budaya positif ya. Selanjutnya, bahwa budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun itu tidak sifatnya tidak turun-temurun ya. Karena hanya diwariskan, artinya ada upaya untuk mewariskannya dengan berbagai cara begitu. Nah, kemudian di gambar ini kita bisa lihat bahwa konsep budaya positif ini merupakan disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif ya. Nah, selanjutnya dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Adakah kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, di sini apa namanya? Jadi orang memiliki disiplin diri ini dia akan menggali potensinya, begitu ya. Jadi tujuannya jelas, begitu ya. Nah, kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Sebentar saya. Ya, kemudian dengan makna disiplin di budaya kita ini lebih mengarah kepada hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi menghilangkan apa yang kita hargai, menghilangkan pencapaian tujuan yang mulia. Nah, makna disiplin ini lebih kepada tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, padahal tidak seperti itu. Berbeda antara makna disiplin yang sesungguhnya dengan tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Walaupun nanti pada akhirnya nampaknya akan seperti itu, ya, akan nampak tertib, akan nampak teratur, akan nampak patuh pada peraturan, begitu ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan
peraturan, demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka, gitu. Nah, bahwa disiplin positif ini adalah untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri, di mana yang memiliki motivasi internal begitu. Kalau dipaksa oleh orang lain mungkin saat itu iya Pak, iya Bu, tapi sesaat kita menjauh dari mereka sudah berbeda lagi. Nah, sementara kalau disiplin diri itu munculnya dari dalam, termotivasi dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi atau memberikan motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Mungkin ini untuk tahap penumbuhan penumbuhan kesadaran diri mungkin untuk anak-anak yang level TK yang masih memerlukan kata-kata yang penuh dengan makna itu perlu bimbingan dulu. Nah, mungkin salah satunya adalah untuk mereka ini ya motivasi eksternal. Nanti setelah pengetahuannya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, mungkin dari sana mereka akan mempelajari hal itu dan mengubah dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ki Hajar Dewantara juga berkata, pertanggungjawaban atau ini dalam bahasa Belanda, itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ya, itulah disiplin diri begitu. Nah, jadi tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik begitu ya. Jadi ketika seseorang berperilaku yang didasarkan oleh motivasi intrinsik itu akan lebih kuat, akan lebih bisa bertahan lama karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pemikirannya seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan dengan ini teori kontrol. Kita akan coba lihat bagaimana teori kontrol ini bisa membangun penguatan secara positif terhadap perubahan perilaku ya. Di sini menurut teori kontrol bahwa satu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh sang guru. Nah, kemudian dalam teori kontrol juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ya, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ada ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, karena sudah disudutkan, sudah diposisikan sebagai orang yang gagal. Ya. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan
pesan negatif. Ya, kadang pesan negatif juga bisa disampaikan dengan suara yang halus begitu ya, tapi padahal menusuk-nusuk begitu. Nah, kemudian ada ilusi yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan mungkin akan terbentuk dari pemaksaan tersebut. Nah, baik. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, ini kan harus mengacu pada nilai-nilai universal, yang mana nilai-nilai universal ini lepas dari dari latar belakang agama, dari latar belakang adat istiadat, yang mana nilai-nilai kebajikan ini diyakini kebenarannya oleh semua orang, seperti saling menghormati, di manapun, di lingkungan seperti apapun, di budaya seperti apapun, saling menghormati adalah sesuatu yang diyakini itulah yang benar seperti itu ya. Saling menghormati, gotong royong, kemudian saling menghargai, menjaga kebersihan dan seterusnya. Ya. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ya, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini yang harus perlu kita sadari tentang itu, bahwa apapun perilaku yang kita lakukan, semuanya ini memiliki dasar, memiliki tujuan begitu ya. Pasti ada tujuannya. Begitu. Apakah nanti kita akan kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, selanjutnya Diana Gosar mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika seseorang meyakini bahwa harus saling menghargai, maka dia tidak akan berkata kasar pada temannya, dia akan hormat pada gurunya, dia akan menyayangi kepada yang lebih muda dari dia, begitu. Ketika dia memiliki keyakinan itu, ya, bahkan mungkin dalam emosi kadar emosi tertentu pun itu nilai-nilai itu masih bisa dipegang secara kuat oleh seseorang yang memang meyakininya gitu ya. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, dengan meyakini satu nilai itu dia akan terbangun motivasinya untuk melakukan itu gitu, walaupun dihina seperti apapun oleh orang ya, di pojokan, dilecehkan, maka dia akan tetap memegang itu nilai-nilai saling menghormati begitu ya, dan sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita tentunya yakini ya, itu salah satu di antaranya. Nah ini ada teori bagaimana manusia itu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Di sini ada tiga motivasi ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, maka dia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada orang yang berbuat itu karena tidak mau dihukum, karena tidak mau, dia tahu akan merasa tidak nyaman ya, makanya dia akan lebih memilih A daripada memilih B begitu ya. Karena kalau memilih B, maka dia akan mendapatkan hukuman dan sebagainya. Yang kedua, ini motivasi yang bersifatnya eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, karena pengen dihargai, pengen dipuji, disanjung begitu ya. Nah, ini juga satu motivasi yang masih bersifat eksternal, dan ini tidak akan bertahan lama. Kedua, eksternal ini tidak bertahan lama ya. Kemudian yang ketiga, ini motivasi yang bersifat internal. Nah, inilah motivasi yang dia akan bertahan lama
dan bahkan membangun karakter ya pada diri kita ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berangkat dari nilai-nilai yang mereka percaya ini, nilai-nilai yang kita percaya ini, kan nanti akan terbangun, kita akan terdorong untuk melakukannya, karena kita meyakini hal itu, gitu. Dalam keadaan sempit sekalipun, ketika kita melihat uang tergeletak ratusan juta misalnya, atau puluhan juta, ratusan ribu, karena kita meyakini bahwa itu adalah milik orang lain, kita harus mengembalikannya, maka kita tidak akan berani melakukan itu, gitu ya. Karena kita sudah meyakininya, walaupun dalam keadaan kita saat itu mungkin dalam keadaan susah, lagi butuh uang, kemudian kita melihat amplop yang begitu tebal, ternyata isinya uangnya puluhan juta, kita tidak akan kemudian tiba-tiba mengaku bahwa itu milik kita. Nah, itu seperti itu jika kita meyakini nilai-nilai tadi ya. Nah, tentunya itu nilai-nilai tadi akan ya membangun motivasi yang secara internal ya, yang intrinsik begitu ya. Nah, kita akan beralih ke hukuman dan penghargaan. Yang tadi ada merupakan salah satu apa namanya motivasi ya, karena ingin mendapatkan penghargaan. Oke. Dalam hal hukuman dan penghargaan di sini akan memunculkan identitas gagal dan identitas sukses. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan begitu ya, sehingga orang akan lebih mengambil resiko untuk menjauh begitu. Nah, tapi terkadang seseorang itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya. Nanti kita akan bahas di waktu berikutnya ya, di beberapa menit kemudian. Ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, bisa jadi hukuman sesuatu yang akan menimbulkan hukuman itu dia akan lakukan gitu ya. Jadi sehingga orang ketika dia menyalahi keyakinannya ya, dalam keadaan ya, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia menyalahi keyakinannya, dan maka muncullah identitas gagal karena telah diberikan hukuman begitu ya. Misalnya ada anak yang terlambat, itu setiap hari dia terlambat ya. Ketika kita memberikan hukuman, kamu itu setiap hari terlambat terus, terlambat lagi, kapan kamu ini mau benernya? Nah, itu kita sudah memberikan hukuman ya, begitu. Sementara kalau kita sudah memberikan identitas gagal pada anak tersebut. Nah, sementara kalau identitas sukses ini kita bisa lakukan, kita bisa berikan dengan konsekuensi dan restitusi. Ya, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang dilakukan tiba-tiba, mendadak, ya, tidak ada nego sebelumnya, begitu seseorang atau taruhlah satu orang murid melakukan satu kesalahan, maka langsung tanpa babi bu, tanpa ada nego-nego dulu, langsung dikasih satu satu tindakan. Nah, itulah disebut hukuman. Nah, bagaimana kalau dengan konsekuensi? Konsekuensi itu adalah yang sudah disepakati sebelumnya, begitu ya. Sepakati sebelumnya. Jadi ketika ketika seorang murid melakukan A, maka konsekuensinya adalah begini. Ya, ketika misalnya mendapatkan penghargaan. Ketika melakukan B, maka konsekuensinya adalah misalnya harus melakukan apa seperti itu. Dan itu diketahui sejak awal oleh sang murid, itu namanya konsekuensi. Nah, nanti restitusi kita akan bahas berikutnya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada ini ya, Bapak Ibu. Halo, masih ada? Masih hadir? Ibu. Hadir, saya takut ditinggalkan sendiri nih. Hadir, Bu, hadir. Semangat. Masih hadir. Hadir, Bu. Sambil Tenang, ini Bu. Tenang, Bu. supaya lebih bersemangat ya, sedikit ada ini. Kita bermain tepuk ya. Hadir. Oke, siap. Kita bermain tepuk dulu Bapak Ibu ya. Kalau tepuk satu, maka silakan lakukan tepuk satu dan katakan yes. Ketika tepuknya 2 kali, tepuk 2, maka katakan oke. Ketika tepuk 3,
Saya minta Bapak Ibu tepuk 3, maka silakan katakan semangat. Oke. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke. Tepuk 1, Yes. Yes. tepuk 2. Oke. Agak bernada sedikit ya Pak Dokter, jangan oke gitu ya. Oke, gitu sesuai dengan tepukan. Oke, begitu. Ya kita ulang lagi Bapak Ibu. Tepuk 1, yes. Yes. Tepuk 2, Oke. oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 3 2 kali. Semangat. 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 Oke, terima kasih. Sedikit selingan. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut pada materi berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu hukuman vs konsekuensi vs restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi? Tadi sudah sedikit saya bahas ya, dan kita akan lebih lanjut mengenal apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk keputusan sebuah hukuman itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi menyakiti itu tidak harus selalu dengan benda. Kata-kata juga bisa menyakiti, karena ya lidah tak bertulang. Ya, Bu Dede, bagaimana lagunya? Aduh Bu, jangan tanya saya. Oh, Abah Jajang biasanya. Oke, selanjutnya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi merupakan tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, gitu ya. Nah, maaf. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi menyelesaikan tugas peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Itu konsekuensi ya. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ya. Jadi kalau restitusi ini berbeda dengan dua yang tadi, bahwa ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menyadari bahwa saat itu dia sedang melakukan kesalahan, kemudian apa yang harus mereka lakukan agar mereka tidak berikan identitas gagal gitu ya, dapat diterima kembali di kelompoknya bahkan dengan karakter yang lebih baik. Nah, menurut Alfikon ya mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, loh, kenapa penghargaan itu bisa menghancurkan? Nah, di sini nanti saya bahas atau tidak ya, saya lupa lagi ya. Jadi kalau nah di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu mungkin hanya berpengaruh pada jangka pendek saja, sedangkan pada jangka panjangnya tidak ada. Ketika penghargaan itu ada, dia akan berbuat A. Jika tidak ada, maka dia akan tidak lagi berbuat A. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada efek jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya, karena ketika penghargaan itu ada, ya itulah saat itu dia si anak atau siapapun itu akan melakukan sesuai dengan harapan orang lain ya, keinginan orang lain. Tapi ketika itu tidak ada, maka tidak lagi perbuatan itu atau perilaku itu dilakukan. Penghargaan merusak hubungan, membuat orang iri. Jadi kalau si A lagi, si A tadi, si A deui eta mah pengen we mendapat penghargaan.
mau melakukan tugas dengan tepat waktu misalnya ya. Jadi akhirnya orang memunculkan rasa iri pada orang lain. Karena bisa jadi ada temennya mungkin tahu bahwa si A misalnya ini ya, melakukan sesuatu itu kan memang karena ada penghargaan. Jadi apa namanya, untuk mendapatkan penghargaan itu dia akan melakukan hal, mungkin bisa jadi menyelesaikan tugasnya dengan niron atau mungkin diselesaikan oleh kakaknya dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi munculkan apa namanya, kerusakan hubungan dengan temannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Jadi orang akan termotivasi dengan penghargaan itu. Jadi tidak akan lagi berpikir secara lebih rapi, ya pokoknya bagaimana caranya supaya apa yang dia lakukan itu tercapai dan akhirnya mendapatkan imbalan berupa penghargaan. Ini banyak pernah ada penelitian terhadap sejumlah mahasiswa untuk menulis ya di sebuah perusahaan, di sebuah media elektronik. Kemudian ketika di awal-awal tidak diberikan imbalan apapun, tapi kemudian di beberapa waktu kemudian diberikan penghargaan, ternyata diberikan imbalan, ternyata kinerja mereka tidak lebih baik dari sebelumnya, bahkan mungkin lebih buruk. Nah, ini ada hasil penelitian yang seperti itu. Ya, termasuk itu tadi penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Ya, itu yang didapatkan dari kasus tadi, penelitian tadi terhadap sejumlah mahasiswa yang diberikan tugas tadi, yang awalnya tidak ada imbalan, kemudian ada imbalan, ternyata kreativitasnya menurun. Ya, penghargaan itu menghukum dalam arti begini, ketika penghargaan itu diberikan, ya mungkin saat itu senang, tapi ketika dia tidak bisa mencapai kepada satu apa ya, takaran tertentu sehingga gagal mendapatkan penghargaan, maka di saat itulah penghargaan itu akhirnya menjadi sebuah hukuman bagi yang biasa mendapatkan penghargaan kemudian tiba-tiba tidak mendapatkan. Nah, seperti itu. Menghilangkan motivasi dari dalam diri. Nah, jadi dengan adanya penghargaan itu justru motivasi intrinsik tidak akan tumbuh karena selalu diiming-imingi dengan penghargaan. Nah, ini tentunya jadi penghargaan itu justru bukan apa namanya, bukan menumbuhkan motivasi intrinsik, malah tadi menurut Alfie Kohn itu malah menghancurkan potensi, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kita bahas selanjutnya. Ini tadinya mau berupa untuk divideokan, jadi saya buatkan satu-satu. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Ya. Kemudian, atau ini, bertanya kepada murid tersebut, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Kamu itu bisanya, nah misalnya seperti itu ya, kamu bisanya tuh cuman datang terlambat saja, tugas-tugas nggak pernah kerjakan, dan seterusnya. Ya, biasanya kesalahan 1000 kata yang mengikutinya. Kalau bapak-bapak enggak ya, ya. Kalau guru dari kalangan bapak-bapak mungkin tidak, berbeda dengan ibu-ibu. Oke, nah ini hal yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi yang seperti sudah saya sampaikan di awal, ya. Nah, ini di sini ada kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Nah, saya bahas ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, termasuk juga di dalamnya adalah reproduksi,
untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman juga, itu termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika dia ingin merasa aman, maka dia akan melakukan sesuatu gitu. Walaupun itu mungkin melanggar, karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidup bertahan hidupnya itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi. Kalau tadi yang bertahan hidup fisiologis, kalau ini lebih ke psikologisnya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Saya pernah melihat seorang ketika dia masuk pada satu kerumunan teman-temannya, dia tahu itu adalah teman-temannya. Ketika dia datang, tapi ternyata malah teman-temannya itu yang tadinya berkumpul itu meninggalkan lokasi situ. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya tidak diterima. Nah, di sini nanti akan berdampak pada semangat belajar yang turun, kemudian tidak mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Di luar kelas terhadap siswa-siswi kita, untuk kita lebih bisa memahami itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, diakui seperti itu ya. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ya, ini meliputi self esteem ya. Oke, kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan ya. Tidak hanya di TK dia, anak-anak yang sudah SMP, SMA pun kadang begitu, tidak bisa diam karena mungkin ini ada kebutuhan kebebasan yang ingin dipenuhi oleh anak-anak ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan begitu ya. Seperti ya terkadang ada anak yang otel karena ingin orang jadi merasa puas begitu ya, senang gitu. Nah, kemudian dengan memahami konsep kebutuhan dasar manusia, guru dan sekolah akan mampu mengidentifikasi perannya dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, saya mengajukan satu kasus nih ya, Bapak Ibu. Ada Ibu Ambar, wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kembali lagi kita harus ingat bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini yang kita perlu pahami ya. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini jadi jika kita sudah memahami kebutuhan dasar manusia, kita akan lebih berempati ya Bapak Ibu ya. Nah, jika jawaban Doni seperti itu, maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, nah itu berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang terlewat ya. Oke.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus dulu mendalami apa sih yang menjadi latar belakang murid kita melakukan satu tindakan A, satu tindakan B, dan seterusnya. Karena setiap tindakan itu, setiap perilaku pasti memiliki. Nanti kita akan kaitkan, ini kebutuhan dasar mana nih yang belum terpenuhi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, waktu sudah 20:38. Nah, kemudian setelah kita memahami apa 5 kebutuhan dasar manusia itu, nah kita perlu memposisikan diri di posisi kontrol restitusi ini ada di posisi mana. Nah, di posisi kontrol restitusi ya, posisi kita untuk tadi restitusi itu adalah untuk upaya untuk membantu murid kita kembali kepada terlepas dari identitas gagal, kemudian bisa kembali lagi ke kelompoknya, bahkan dengan perilaku yang lebih baik. Nah, itu restitusi ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol kita di mana ini? Apakah pertama sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai maaf sebentar. Apakah sebagai pemantau ataukah sebagai manajer? Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, maka kata-kata yang biasa dikeluarkan adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, itu seperti itu biasanya. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kita akan selalu menyudutkan begitu ya, menghukum gitu. Nah, apa namanya? Kemungkinan murid ketika menerima ini mereka akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan mungkin lebih buruk seperti itu, lebih buruk dari itu akan menggores kendaraan gurunya. Bahkan yang pernah terjadi di les itu kan ketika ditegur oleh gurunya karena merokok, akhirnya gurunya ditusuk gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena Pak Guru pada saat itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ya. Nah, kemudian, nah ini cirinya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian kata-katanya menghardik. Nah, kemudian bagaimana dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Nah, biasanya kata-katanya itu lebih suaranya, nada suaranya lebih lembut, lebih memelas, lebih halus, begitu ya. Kemudian lebih mendekat kepada anak. Ya, ketika dia mengatakan, ibu tuh sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, seperti itu, halus sekali, tetapi sebenarnya menusuk gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, ya. Jadi merasa akhirnya memang halus suaranya, lembut suaranya, tapi si anak menjadi merasa bersalah. Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau murid merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, dia akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, merasa tertekan, dan bahkan mungkin banyak kasus ya anak-anak yang masih SD pun itu yang gantung diri gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu bisa jadi akibat buruknya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan posisi kontrol sebagai teman? Nah, di sini lebih cair, suasananya lebih cair, lebih akrab gitu ya. Ramah gitu dengan apa namanya, bercanda dengan anak itu ya, kata-katanya juga lebih enak didengar. Ayolah, bantu bapak nih supaya nanti misalnya nggak dimarahin sama kepala sekolah dan sebagainya. Ayolah, jangan seperti itulah begitu ya. Ayo ingat, bapak pernah bantu kamu, ibu pernah bantu kamu. Nah, seperti itu ya, itu lebih kepada sebagai teman. Nah, kemudian bagaimana efeknya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau
ya, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid, ya, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kalau tadi kalau teman itu kalau berposisi sebagai teman itu dia akan akrab gitu ya. Nah, kalau di posisi pemantau tidak ya. Jadi akan seperti ada ada jurang pemisah begitu ya. Dan dia akan berbicaranya tentu akan lebih formal begitu ya. Kalau sebagai posisi sebagai pemantau. Nah, nanti hasilnya bahwa murid mungkin memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya, misalnya menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas misalnya. Karena tadi sudah terlambat sekian menit, maka kamu harus tetap tinggal kelas di kelas ini sekian menit untuk menyelesaikan tugas dia, misalnya seperti itu ya. Oke, itu posisi pemantau. Nah, posisi kelima adalah sebagai manajer, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan pada posisi teman. Mungkin dia pernah punya pengalaman di posisi teman, pernah punya pengalaman di posisi pemantau, ya. Nah, ini di posisi manajer seperti itu, jadi mungkin bisa lebih memahami murid dan bahkan mungkin dia melakukan posisi yang berubah-ubah begitu, kadang jadi teman, kadang pemantau, kadang manajer begitu ya. Dan ini lebih enak hubungannya dengan anak ya. Jadi lebih halus, lebih bisa jadi tegas tapi mungkin dengan bahasa yang tentunya tidak menyakiti seperti itu ya. Jadi mengarahkan ketika anak berbuat suatu kesalahan dia akan mengarahkan. Nah, nanti posisi manajer ini biasanya melakukan segitiga restitusi. Oke. Ya, kita akan langsung pada segitiga restitusi saja Bapak Ibu. Oke, nanti setelah itu baru kita akan kembali. Seperti apa sih segitiga restitusi tersebut? Ya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak berbuat salah, ya, maka pada tahap menstabilkan identitas itu meyakinkan anak-anak, meyakinkan murid bahwa yang berbuat salah itu nggak cuma kamu, yang berbuat salah itu semua orang pernah punya kesalahan, bahkan ibu atau bahkan bapak juga pernah melakukan sebuah kesalahan, nah gitu ya, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Misalnya seperti itu juga mengatakan misalnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oke, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri atau tidak? Nah, itu akan anak merasa tidak sebagai orang yang gagal karena sudah melakukan satu kesalahan. Makanya di situ distabilkan identitasnya dulu, distabilkan dulu. Biasanya kalau orang yang emosinya meletup-letup itu nggak akan bisa diajak bicara. Nah, dengan segitiga restitusi ini, anak diajak untuk lebih ditenangkan lagi, emosinya lebih ditenangkan kembali dengan kalimat-kalimat kita, dengan keyakinan-keyakinan yang kita sampaikan bahwa wajar seseorang itu berbuat salah, manusiawi sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru divalidasi tindakan yang salahnya. Ya, bukan berarti dibenarkan dengan tadi yang tahapan yang pertama bahwa seorang anak itu berbuat salah itu lalu dibenarkan, bukan. Tapi hanya untuk menstabilkan identitas bahwa semua orang bisa kok melakukan hal yang seperti itu. Bahkan kami guru pun pernah melakukan hal yang sama. Manusiawi, ya. Bahkan mungkin kita bisa menggunakan dalil-dalil agama, misalnya insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salahnya dan lupa. Wajar. Nah, setelah stabil, emosinya tenang, nah baru kita masuk pada tindakan yang kedua, yaitu validasi. Etapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya dengan mengatakan padahal kamu itu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi apa kamu melakukan hal seperti itu dan seterusnya, ya. Nah, kemudian setelah itu tergali, ya, kita tahu alasan kenapa siswa atau murid atau bahkan anak kita di rumah melakukan satu kesalahan, ya, mengetahui alasannya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu bahwa setiap tindakan atau perilaku itu pasti punya tujuan, ya.
biasanya dihubungkan dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ya? Apa yang nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita sepakati. Nah, nanti kita akan kembali ke keyakinan kelas ya. Bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, seperti itu misalnya anak tidak mengerjakan piket nih, ya. Wah, ibu juga dulu pernah loh, gara-gara misalnya apa gitu, ibu jadi tidak piket kelas. Gak apa-apa. Itu adalah lumrah, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Nah, tapi kalau kamu ini apa alasannya? Apa alasan kamu tidak mengerjakan piket pada hari ini misalnya ya? Seperti itu. Kemudian setelah kita ketahui, maka kita akan arahkan, nih di kelas kita sepakatnya bagaimana? Kan kita harus menjaga kebersihan kelas. Masih ingat tidak? Ya Bu, misalnya iya Pak. Nah, baru kita, untuk menjaga kebersihan kelas harus bagaimana? Apakah bisa dilakukan secara sendiri atau bergotong royong? Maka kita akan mengarahkan anak untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nah, akhirnya nanti kita minta, nah, karena kamu tadi sudah melakukan tidak piket kelas, maka apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa kembali meyakini nilai keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi lebih enak diterimanya oleh anak. Mungkin waktu yang diperlukan lama, iya. Tapi kita akan memberikan satu kenangan yang sangat tentunya saya yakin ini akan membekas ya, daripada seperti halnya kita mengatakan kamu itu dasar malas, sama membekasnya. Kenapa kita tidak memberikan satu kenangan yang membekas yang lebih indah? Sama-sama bisa membekas, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita bisa memberikan kenangan yang lebih indah ya dalam kenangan yang membekas itu. Nah, di sini ketika kita melaksanakan segitiga restitusi terhadap satu kesalahan murid, nah kita sebelumnya harus bisa juga harus disediakan dulu membuat keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu kan tadi keyakinan itu kan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal ya yang disepakati secara bersama lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Ya, beda dengan peraturan. Peraturan itu sesuatu yang dipaksakan dari luar. Kalau keyakinan itu yang muncul karena kesadaran dari dalam ya, motivasi intrinsik. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan, untuk keselamatan, begitu ya, agar terhindar dari COVID misalnya. Nah, itu adalah nilai-nilai keselamatan atau nilai kesehatan itu merupakan keyakinan, ya, merupakan satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan itu di kelas? Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Yang perlu diperhatikan pertama adalah ketika ada pembentukan keyakinan kelas adalah bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu peraturan. Nanti kita akan ubah peraturan itu menjadi keyakinan. Seperti apa kalimatnya? Nanti kita akan bahas. Kemudian kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Tidak ada kata tidak boleh memohon, tidak itu. Kalau itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena mungkin kalau sudah keyakinan itu sudah tertanam betul, maka kita bisa bergeser ke keyakinan berikutnya. Ya. Tuh, kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas ini intinya bahwa bersama dengan tadi ya, jadi semua warga kelas harus terlibat, kemudian mencatat semua masukan-masukan dari setiap siswa itu kan pasti mungkin punya pandangan sendiri. Ini kalau saya diawali dengan kelas impian kalian itu seperti apa? Kelas yang kalian impikan itu yang bagaimana? Nah, kita awali dari sana supaya nanti murid, oh iya Bu, saya pengen kelas saya bersih. Saya pengen saya pengen ketika belajar itu nggak berisik.
Misalnya karena ada temannya yang suka senangnya kalau ngobrol tuh teriak-teriak, ada tuh di kelas saya seperti itu. Suara volumenya selalu tinggi gitu kalau bicara. Nah, sampai ada yang seperti itu, Bu, saya pengen kelas yang tenang, saya pengen kelas yang bersemangat, saya pengen kelas yang kompak dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti apa namanya? Curahan pendapat mereka itu ya kita ubah menjadi kalimat positif yang dari kalau ada negatif menjadi positif, kalau sudah positif ya sudah, kemudian kita apa namanya? Buatkan tidak dalam bentuk apa namanya? Kata peraturan gitu ya. Oke. Misalnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi akan ada tuh anak yang suka lari-larian, kalau kelas 7 itu masih ada, mungkin kalau TK juga banyak ya, atau SD. Nah, nanti kita ganti kalimat negatif itu menjadi kalimat yang lebih positif dengan makna yang sama. Berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian keyakinan kelas itu perlu ditinjau. Kemudian apa namanya, ditinjau oleh seluruh warga kelas ya tentunya. Dan itu nanti dipasang di dinding supaya itu mudah dilihat, kemudian mudah dihafal. Kalau sering bertemu, sering membaca tulisan itu pasti akan mudah dihafalnya. Ya, nah ini contoh-contoh keyakinan sekolah atau kelas. Ini contohnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini yang kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, dan seterusnya. Kalau di kelas 7 seperti ini. Tiga keyakinan kelas: hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ya. Dan ini ada penjelasannya seperti itu. Jadi disarankan untuk tidak lebih dari 7 gitu ya, agar mudah diingat seperti itu. Karena nanti kalau keyakinan kelas itu misalnya yang 3, 5 atau 7 itu misalnya sudah menjadi sebuah budaya di kelas tersebut, bisa diganti dengan keyakinan yang berikutnya yang mungkin masih perlu untuk ditumbuhkan. Ya, seperti itu. Kemudian oke. Nah, kita sampailah pada bagian akhir bahwa setelah saya menerapkan budaya positif, bagian-bagian dari budaya positif itu misalnya membuat keyakinan kelas, ya, menerapkan konsep-konsep budaya positif. Nah, saya apa namanya? Saya melihat bahwa murid itu ketika melakukan kesalahan atau menyalahi keyakinan kelas adalah mereka ingin didengar, mereka ingin dipahami, diterima, serta tidak ingin disudutkan. Mereka menginginkan kita guru memahami sesuatu dari sudut pandang mereka. Oleh karena itu, tahapan segitiga restitusi sangat sejalan dengan harapan mereka. Setelah melaksanakan segitiga restitusi, murid yang saya rasakan ya, yang saya lihat, murid saya nampak lebih kuat dalam meyakini nilai-nilai keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya dengan ada celetukan lah biasa seperti yang anak-anak misalnya ditegur nih si A, misalnya kita sudah melakukan langkah-langkah restitusi. Kemudian di akhirnya bisa menyebutkan bahwa sesuatu misalnya tindakan A tidak boleh dilakukan. Begitu. Jadi mereka sendiri akhirnya menjadi lekat gitu ya. Oh, itu sesuatu yang tidak lagi boleh dilakukan oleh saya. Nah, seperti itu. Jadi mereka menjadi pribadi yang memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai yang lebih baik. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif di kelas, saya menjadi lebih bisa menghargai setiap tindakan murid, karena saya menjadi yakin bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Karena setelah ya itu. Kemudian dengan posisi kontrol sebagai manajer, ya, saya lebih berdaya untuk memanusiakan hubungan saya dengan murid. Saya lebih bisa memahami mereka, begitu ya. Saya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, ya, dan saya juga bisa membantu murid untuk terbuka, mendorong mereka untuk menjalankan nilai-nilai yang diyakini sehingga mereka akan semakin mampu menunjukkan perilaku positif yang saya yakin kelak akan menjadi karakter kuat mereka. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah terhadap anak-anak kita ya, terhadap putra-putri kita. Jadi ketika mereka melakukan satu kesalahan, jangan langsung dijudge. Nah, hari ini kita ngobrol dari hati ke hati seperti itu ya, dengan tahapan 3 tadi itu restitusi ya. Satu apa namanya,
menstabilkan identitas, ya, bahwa kita juga pernah melakukan hal yang sama, jadi kita tidak boleh menyudutkan di tahap ini. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Oke, ibu pernah melakukan hal yang sama, ayah pernah melakukan hal yang sama. Nah, kalau kamu pasti punya alasan. Apa alasan kamu berbuat seperti itu? Baru kita bawa mereka pada keyakinan yang sudah kita bentuk di keluarga kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah dengan budaya yang seperti itu mereka akan melekat. Jadi ketika mereka berada di luar, mereka tidak akan mudah menjudge orang lain, tidak akan mudah marah pada orang lain, tidak akan mudah menyakiti orang lain karena orang yang sudah menyakiti dia misalnya, atau sudah menyalahi keyakinan kelompok, ya begitu, geng mereka begitu. Jadi mereka kan lebih bisa apa, menduplikasi apa yang kita lakukan gitu. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif. Mohon maaf ini tentu akan banyak sekali kekurangan. Saya masih harus banyak belajar tentang bagaimana tentang apa dan bagaimana budaya positif itu diterapkan, seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu Mardiah sebagai moderator. Ibu Mardiah ya. Iya, maaf ya Bu Ita, tadi harusnya saya moderator tapi dilewat. Gak apa-apa, sekarang aja ya. Oh iya ya, oh iya ya. Iya, nggak apa-apa lah. Ya baik, Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ita ini menggugah kita untuk terus menggali ya, yang namanya budaya positif itu seperti apa. Karena memang sekarang musimnya itu musim budaya positif. Kalau dulu kan musimnya musim reward punishment gitu. Jadi setiap masa itu ada masanya gitu ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah disiplin positif. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif ini? Karena hal ini adalah hal yang baru, juga pasti banyak tantangannya. Nah, mungkin Bapak, Ibu ada yang merasa masih atau punya pertanyaan atau mau berbagi, silahkan. Ini ada Pak Nogi Trigunawan nih sudah dari tadi mengacungkan tangan. Oh iya, Apakah tidak terlihat. mau bertanya atau bagaimana? Sebelum ke itu juga Bapak Ibu, link untuk presensi hari ini sudah saya share di chat, silahkan ya untuk diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, apakah hadir di ruang Zoom ini? Hadir. Boleh, kalau hadir silahkan untuk bertanya atau apapun itu. Enggak. Baik, terima kasih Ibu Mardia selaku moderator atas kesempatannya. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat bermanfaatnya Ibu Ita, Ya, memberikan sama-sama. pencerahan gitu ya untuk kita selaku guru bagaimana harus bertindak di sekolah, meyakinkan perilaku-perilaku positif terhadap peserta didik. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Saya tertarik pertama tadi tentang penjelasan yang kura-kura gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan disiplin positif dan restitusi. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengidentifikasi gitu ya kelebihan dari setiap anak termasuk kita sendiri gitu ya. Karena terkadang kelebihan saya itu apa sih gitu ya. Kelebihan saya itu di bidang apa sih? Apa sih yang saya mampu lakukan? Nah, kadang-kadang kan bahkan kita sendiri peserta didik pun bingung tentang kelebihannya gitu. Apa yang harus mereka unggulkan dalam dirinya. Kemudian dari restitusi tersebut yang berkenaan dengan disiplin positif dan restitusi adalah bagaimana cara kita jika mendapatkan orang yang itu saja mungkin Bu yang melakukan kesalahan. Ya, mungkin seperti itu Bu Ita. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bu Ita, apakah langsung dijawab atau menunggu dulu? Langsung aja ya dijawab ya, biar tidak penasaran. Mangga Ibu pemateri untuk langsung menjawab. Iya, terima kasih Bu Mardiah. Terima kasih Pak Nogi atas pertanyaan, 2 pertanyaan ya. Jadi saya pernah membaca buku Sekolah Sang Juara. Hanya saja saya lupa itu namanya siapa. Masya Allah, lupa sekali.
Ya, di sana diberikan petunjuk bagaimana kita bisa mengetahui kelebihan seseorang, kecerdasan seseorang. Beliau mengatakan bahwa lihatlah saat santainya. Ketika seseorang itu bersantai, tidak ada di waktu luang, tidak ada kegiatan apapun, maka apa yang dia lakukan? Nah, itu adalah kelebihannya, ya. Itu adalah kecerdasannya. Jadi misalnya dia ketika waktu luang itu anak berdiam diri kemudian menggambar, atau mungkin anak itu mengobrol. Nah, itulah sebenarnya kecerdasannya itu. Kecerdasan itu kan cerdas itu kan tidak selalu terkait dengan matematika, IPA, fisika, ya. Kecerdasan itu adalah kemampuan dia menyelesaikan masalah, ya. Nah, seperti itu. Jadi, di mana letak kecerdasan anak atau di mana letak kelebihan anak itu dilihat di saat waktu santainya, apa yang dia lakukan saat itu. Nah, seperti itu. Itu yang disarankan oleh pengarang buku Sekolah Sang Juara. Nah, saya lupa itu bukunya sebenarnya yang hasil diterjemahkan, ya, penulis aslinya adalah dari Barat begitu. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, itu solusi pertama, ya, mungkin yang bisa diajukan adalah seperti itu dengan melihat kegiatan apa yang dia lakukan pada waktu luang. Kemudian yang kedua adalah dengan cara apa kita menyelesaikan satu masalah. Nah, itulah adalah solusi berikutnya atau cara berikutnya untuk kita bisa melihat kelebihan apa yang ada pada diri anak atau kelebihan apa yang ada pada diri kita, ya. Misalnya ketika dalam satu halo, ya, dalam satu situasi, ya, dalam satu situasi kemudian kita bisa memberikan solusi dengan cara A, ya. Nah, maka itulah adalah kekuatan kita. Misalnya bisa berpikir cepat, ya, bisa berpikir cepat, kemudian bisa di saat ada satu permasalahan bisa berpikir lebih jernih. Nah, itulah kelebihan kita. Maka kita mungkin dengan kelebihan itu bisa menjadi seorang manajer misalnya, ya, yang bisa mengatur suatu keadaan gitu, ya, bisa mengkondisikan satu keadaan, ya, berada dalam keadaan yang tetap tenang walaupun seperti itu, ya, itu mungkin kita si A nih cocok jadi pemimpin nih, karena memang karakter pemimpin harus seperti itu kan, ya, bersikap tenang, tapi dia mampu menyelesaikan solusi tanpa harus dia tanpa harus dia membukakan keunggulan-keunggulannya, tapi dengan seperti itu akan terlihat, oh, ini bahwa seseorang ini bagus nih menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Jadi kelebihan mana yang kita miliki itu biasanya nanti akan tumbuh sejalan dengan pengalaman yang kita lalui. Nah, makanya di sekolah itu untuk kan begini, menurut itu tadi pengarang buku Sekolah Sang Juara itu bahwa kecerdasan setiap anak itu ada 9, kan, ya. Menurut Howard Gordon itu ada 9, bahkan sekarang menjadi lebih, ada 10 kalau nggak salah, ya. Itu semua anak berpotensi untuk memiliki semua kecerdasan itu, ya. Semua anak punya potensi untuk memiliki semua kecerdasan itu, mulai dari kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan logika, bahasa, dan sampai kecerdasan religius begitu. Nah, itu semua anak itu berpotensi untuk memiliki semua itu. Hanya nanti dominasinya ada di mana. Nah, untuk memunculkan dominasi itu, kata pengarang buku Sekolah Sang Juara itu adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada anak, ya, untuk mengalami berbagai hal. Dia aktif di OSIS misalnya, kalau di TK dia bermain apa, berbagai, misalnya ada sentra apa ya Bu Mardia, silahkan anak mengeksplor semuanya gitu, ya, untuk nanti anak punya pengalaman terhadap misalnya sentra A, sentra B, sentra C, dan seterusnya. Kalau di SMP mungkin anak berpengalaman di OSIS-nya, di pramukanya, di apanya, semua anak dibukakan akses yang selebar-lebarnya. Nah, jadi sebanyak apa kita memberikan akses kepada anak, maka sebanyak itu pula lah kecerdasan yang akan mereka miliki. Sebanyak itu pula lah mungkin
apa namanya, kelebihan yang akan mereka miliki. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak, jangan kamu tuh jangan karena kamu itu begini-begini. Kita jangan dulu menjudge itu. Biarkan anak mengeksplor. Biarkan anak mengeksplor seluas-luasnya sepanjang itu keselamatannya tetap terjaga begitu ya. Nah, nanti baru akan terlihat biasanya di usia yang sudah mulai meninggalkan remaja atau dewasa awal, itu akan mulai terlihat seperti apa. Nah, begitu yang pernah saya baca ya, Pak Nogi. Mudah-mudahan bisa menjawab penasaran Pak Nogi, dan mudah-mudahan belum menjawab semuanya karena akan banyak sesuatu yang lebih luas lagi di sana. Itu hanya sependek pengetahuan saya. Kemudian yang kedua tadi tenon Pak Nogi, hilap deh. Dalam penerapan restitusi gitu Bu. Iya. Iya. Kalau anaknya itu lagi Ya, begitu ya. betul. Nah, mungkin kalau menurut saya kenapa 4L lo lagi gitu ya. Itu bisa jadi ada tahapan restitusi yang mungkin belum terselesaikan sebenarnya. Ya. Jadi idealisnya kan segitiga restitusi itu bisa membantu kita untuk mengantarkan anak untuk kembali meyakini keyakinan bersama yang sudah disepakati begitu ya. Nah, ini kok masih begitu lagi. Berarti ini ada tahapan yang mungkin belum tuntas. Entah itu kalau saya kira mungkin entah itu bisa di tahap 1 atau mungkin tahap 2, tapi kemungkinan besar di tahap 2-nya, di validasi tindakan yang salahnya itu belum tuntas gitu. Memang kita kan kemarin praktek ya Pak Novi ya, bagaimana melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Ternyata saya mencoba di 2 anak yang mungkin kalau pertama karena mungkin dia perempuan ya, jadi lebih komunikasinya lebih enak. Kemudian anak perempuan juga tidak lebih neko-neko mungkin kebanyakan dari anak laki-laki. Nah, kemudian satu lagi tuh laki-laki memang susah sekali untuk bisa menggali untuk yang tahap kedua itu validasi tindakan yang salah. Untuk mengemukakan secara jujur apa alasan mereka melakukan satu tindakan itu berbelit-belit, butuh waktu yang lama sekali. Dan saya juga mengira waktu itu memang agak rusuh, jadi ini anak seperti itu. Waktu saya tidak terlalu banyak, akhirnya saya langsung menangkap apa yang kode-kode yang dia berikan. Kemudian saya saya simpulkan, oh ya berarti kamu seperti ini. Oke, berarti keyakinan apa ya, langsung saya bawa ke tahap ketiga. Dan itu memang jadi melihat dari pengalaman saya yakin ketika 4L itu terjadi, lo lagi, itu saya pikir ada tahapan yang belum selesai. Gitu. Belum selesai dilakukan. Kalau saya melihat itu lebih ke tahapan yang kedua, validasi terhadap tindakan yang salah. Jadi belum tergali semuanya, sehingga anak belum mengeluarkan seluruh alasan yang sesungguhnya, sehingga dia untuk mencapai kepada meyakini nilai-nilai universal itu masih ada hambaan, masih ada kendala begitu. Masih kaku mungkin Bu ya. Sehingga iya, masih gitu Pak. Jadi akhirnya anak itu melakukan begitu lagi ya. Jadi saya melihat belum selesai, ada tahapan yang belum selesai seperti itu. Ya, memang butuh waktu lama ketika misalnya sudah istilahnya pasti ada sesuatu yang besar lah Pak. Kalau menurut saya ketika anak kok begitu lagi, nggak ada rasa keinginan untuk merubah diri, pasti ada sesuatu yang mungkin tidak hanya sebatas di sekolah saja, mungkin di rumahnya justru dia punya kendala besar sehingga dia sulit untuk mencapai pada meyakini keyakinan universal itu. Kalau saya melihat seperti itu. Ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi mungkin Bu ya. Ya, yang belum kita gali lah, belum sampai ke sana. Tapi terkadang Bu Pastilah. Ita, kalau misalkan Bu Ita kan dengan siswa laki-laki ya, kalau saya justru kebalikan dengan siswa perempuan, karena kan ya mungkin kalau perempuan dengan perempuan bisa nyambung gitu ya, karena saya yang mencoba divalidasi gitu ya. Untuk yang siswa perempuan juga terkadang mereka masih malu-malu untuk curhat gitu Bu. Iya.
Ya, bisa jadi kendala seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya berarti nih, jadi ada usulan baru nih, kalau kasus siswa laki-laki sebaiknya diselesaikan bersama guru laki-laki ya. Siswa perempuan mungkin dengan guru perempuan supaya mungkin tidak ada jarak ya. Apalagi kalau ya usia remaja, usia yang mereka masih mencari identitas gitu ya. Ya banyak berbedalah dengan anak usia SD kan, walaupun mau anak laki-laki, anak perempuan ditangani oleh guru laki-laki ataupun perempuan atau guru yang berbeda jenis kelamin sekalipun mungkin tidak ada masalah. Berbeda dengan anak SMP yang mungkin rasa malunya sudah mulai ada, kemudian merasa ada jarak ketika tidak sebebas dengan yang guru dengan satu jenis kelamin, misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Mungkin itu juga harus kita pahami itu supaya nanti tahapan restitusi itu betul-betul selesai. Setiap tahapannya itu selesai, betul-betul selesai sehingga bisa mengarahkan anak untuk bisa kembali ke kelompoknya dengan nilai yang lebih baik. Ya, begitu Pak yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Terima membantu. kasih Bu. Ya. Sedikit mencerahkan juga. Terima kasih Bu Ita. Pak Nugi sudah cukup ya? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, baik. Masih adakah yang mau bertanya? Apakah dirasa cukup? Nampaknya sudah terlalu malam mungkin. Iya, betul. Karena tadi penjelasan juga sudah panjang ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Mengingatkan kembali ya, link absen sudah di-share di chat. Silahkan untuk diklik dan diisi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih jazakillah khairan kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Sebelum acara saya serahkan lagi kepada MC, izinkan saya menutup dengan mengutip dari salah satu perkataan ulama. Pikiran adalah sumber gerak. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, jagalah pikiranmu karena dia akan menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu karena dia akan menjadi tindakanmu. Jagalah tindakanmu karena dia akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena dia akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena dia akan menjadi nasibmu. Tinggalkanlah pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberimu kekuatan. Luar biasa. Itu Luar bisa biasa. dikirim jadi statusku ya. Siap, paket dacen. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC. Bangga Ibu. Iya, terima kasih. Nggak terasa ya sesi Q&A kita sudah berakhir pada malam hari ini. Maka berakhir pula webinar malam ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah ya Bu ya, dan menambah wawasan untuk maju dan bergerak dalam mempersiapkan diri dengan budaya positif, membangun budaya positif, tumbuhkan karakter anak yang kuat. Akhir kata, saya selaku MC mengucapkan permohonan maaf kepada pemateri khususnya dan kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat semuanya apabila jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Foto bersama dulu. Ya, boleh? Boleh. Ya, ya. Enggak. Manawi Pak Dokter tiasa ngabantos. Foto bersama di screenshot ya. Silahkan Ibu Bapak ada yang berkenan membuka ininya kameranya, open kamera dulu kita foto. Ya, open kamera dulu ya Bapak Ibu. Sambil berfoto saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman IGIRS, buat teman-teman saya di GPAI, teman-teman di JGP, Pak Kerda juga terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya. Mangga Pak Dokter. Atas kap. Oh, Dokter sekali. Atas itu nata candi etang ya teh. Oke. Sekaraos di foto teh. Oh, coba biar aku satu lah, bisa gagal. Mangga. 1, 2, 3. Oke, bebas. Ya, 11 menit bersaing lah gitu.
Mangga pakai 1, 2, 3. Iya, oke. Sampai bertemu Ya, lagi ya di mangga. kegiatan Atur Masuk nuhun. Iga Assalamualaikum episode warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.